gue udah dinyatain stadium akhir end stage, jadi gue harus cuci darah seumur hidup. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Mimbi Channel. Oke, kali ini kita ke program yang sebelumnya sudah ada, yaitu Bantai Bincang Santai. Oke, kali ini gue bersama teman kerja namanya Mariska. Halo, di rumah. Nah ini gue pengen ngobrol-ngobrol santai aja dengan temen gue ini, Mariska ya, panggilnya Mariska aja. Ya, kebetulan seumuran. Nah ini ada hal menarik untuk diceritakan ya. Temen gue ini kemarin, Mariska sering cuci darah ya. Gue nggak paham deh cuci darah itu maksudnya seperti apa, apakah darah dicuci atau bagaimana. Gue bukan orang kesehatan. Lu sebenarnya apa sih, kayak gimana sih cuci darah, terus kenapa kok bisa begitu? Cuci darah pakai sabun ya? Lu taunya gimana cuci darah? Gue dicuci darah gue pakai sabun, gimana? Gimana lu taunya gimana cuci darah? Darahnya dicuci pakai sabun tuh gimana? Waduh, kayak baju. Ini gimana sih sebenarnya? Dicuci sampai bersih gitu ya. Oke, cuci darah itu ya dia itu awalnya gue cuci darah. Kenapa bisa cuci darah? Cuci darah banyak penyebabnya ya, kerusakan ginjal gitu ya, yang tidak berfungsi, sudah tidak berfungsi keduanya. Nah, tidak berfungsi itu menurut hasil lab sih nilai GFR gue 8, terus gue udah dinyatain stadium akhir end stage, jadi gue harus cuci darah seumur hidup. Nggak bisa tuh ditawar-tawar, bisa kan cuci darahnya cuma jadi sekali gitu, atau bisa nggak jadi cuma sementara nanti jadi nggak cuci darah lagi gitu. Menurut dokter, ilmu kedokteran sih tidak bisa deh. Ya emang lihat-lihat sih secara teori juga ya seumur hidup ya cuci darah. Kalau gua nggak cuci darah, ya kata gue, ya dampaknya apa? sesek ya, numpuk air. Ini lu kagak lihat perut gua gendut. Bukan karena banyak atau ya? Iya nih, gue banyak nih nggak tahu nih teman-teman itu Bu Mariska hamil ya. Gue kira hamil, padahal ini hamil air gitu kan, banyak. Jadi semua penumpukan cairan yang berlebih, jadi gue sesek gitu ya, sesek berat ya efeknya ke nafas ya. Terus gue jadi nggak bisa nafas, gue sih, tapi tubuh meresponnya batuk dulu. Gue kalau udah batuk berarti tandanya gue sesak gitu. Seperti itu. Cuci darah karena tingginya urium dan kreatinin di dalam darah gue, tingginya urium kreatinin. Nah kalau urium itu tinggi, sampah gitu ya, racun dalam tubuh itu tinggi, ya gue bisa nggak sadar, bisa masuk ICU ya, kelanjutannya ya berakhir gitu. Makanya dicuci dengan mesin gitu ya, pakai mesin. Gue datang ke rumah sakit ya emang mesin, karena ada yang namanya cuci darah sendiri, namanya CAPD dari perut, dia melakukan sendiri. Kalau gue pakai mesin ya dicuci itu, dibuang uriumnya dan ditarik cairannya gitu ya, cairannya berapa liter gitu. Oke, itu pakai mesin, jadi minimal 4 jam dilakukan. Seperti itu. Lu nggak sadar tuh 4 jam atau gimana? Ya Allah, capek, orang-orang bisa tidur loh, ngeliat doang, pegel kali. Terus kadang yang nggak enak itu kadang kalau udah datang menggigil atau enggak tensi ngedrop tuh bisa 40/20. Untungnya nadi gue masih terabal, gue udah lewat kali. Ya Allah, itu bener-bener ya nggak tahu dia rasanya. Ya kayak gitu penyebabnya ya. Gue menderita diabetes, udah 12 tahun ya gue menderita.
12 tahun menderita diabetes, mulai dari kuliah semester 2. Itu baru ketahuan, maksudnya baru tahu kalau udah diabetes? Ya, itu udah diabetes. Jadi karena kesombongan gue kali ya, sombongan tuh maksudnya gini, gue gak suka makan ya. Terus pada waktu gue pakai insulin, waktu hamil gue pakai insulin. Terus kata dokter setelah lahiran gak usah pakai insulin lagi. Soalnya sejalan dengan diisap itu ASI ke anak, katanya gula darah akan turun, bilangnya seperti itu. Akhirnya benar lepas insulin. Nah, lepas bener dengan kesombongannya, umur 25, 26, 27, 28, gue makan coklat, gue makan yang manis-manis, gue rasa, gue gak apa-apa, masih sehat gitu kan. Terus gue masih bisa, terus kaki gue udah 2 tahun terakhir udah bengkak, terus kencing sudah berbusa juga, gue masih gak aware banget, maksudnya udah masih sehat, merasa karena masih sehat, belum detak gitu, jadi merasa masih kuat, jadi ya gak peduli gitu ya. Terus yang akhirnya di usia 30 gue ambruk dengan diagnosa sindrom nefrotik. Sindrom nefrotik itu bocor ginjal, bukan ginjal bocor terus ini ya, gitu. Terus gitu. Nah, 2 tahun berjalan dari sindrom nefrotik gue dinyatain CKD, gagal ginjal. CKD, chronic kidney disease, gagal ginjal. Tuh langsung disuruh cuci darah. Kaget, hancur hatiku, langsung patah semangat, langsung semua kayak dunia tuh udah udah nyerah gitu. Kata dokter, yang terlebih lagi dokternya bilang, ibu kalau tidak mau cuci darah ya nggak apa-apa, umur ibu bisa bertahan cuma 3-6 bulan katanya gitu, yang bisa bertahan hidup gitu 3-6 bulan kata si dokter. Langsung di situ sungguh bener-bener sedihnya nggak bisa dikatakan lah ya. Terus yang akhirnya dapet masukan dari sana sini, kalau urinnya makin tinggi nanti bisa nggak sadar masuk ICU terus seperti ini. Bukan berarti cuci darah itu akhir dari segalanya gitu. Dan ternyata setelah dijalani pasang CDL, sakitnya luar biasa. Lu tahu kan, alat dimasukin ke sini, dada, terus tuh gimana pakai baju, nggak bisa mandi, gitu, mandi ditutupin, cuman bagian dari sini ke bawah. Terus gua sering menggigil karena infeksi kan nggak boleh kena air. 3 bulan berjalan pakai CDL tuh menderita sekali. Terus penyesuaian diri dari cuci darah, menyesuaikan tubuh, namanya ada benda asing masuk ya, puter lagi tuh darah gitu. Dia penyesuaian banget, itu bener-bener ya ampun, tiap hari datang juga sempoyongan, keringan, pokoknya yang ada nanti dulu. Mungkin teman-teman kalau ngeliat, Mariska ini ya sehat gitu, kelihatannya kayak nggak sakit. Iya, di sini memang seperti ini, tapi kita nggak tahu ya, di rumah gua nangis, kerjaannya nangis, terus kalau melampiaskan rasa sakit tuh nangis, teriak, apalah gitu kan. Dan kadang buat anak marah seperti itu. Jadi ya ini campur aduk lah. Terus kalau lu nggak cuci darah, tadi lu bilang kan misalnya ada apa tadi namanya, kalau misalnya nggak ini dampak 6 bulan 3 bulan lu mati kan awak gua. Kalau misalnya sekarang dengan cuci darah ini ada ingin waktu nggak, maksudnya dalam arti maksudnya ada nggak dari memperpanjang gitu ya? Maksudnya meningkatkan kualitas hidup kali ya. Tapi memperpanjang usia, kalau dibilang memperpanjang usia sih, usia kan di tangan Allah ya, takdir tangan Allah kapan. Yang sehat juga bisa yang mati besok. Lu belum tentu bisa besok, nggak tahu ya saat ini mau mati mau. Ya Allah jangan. Misalnya gitu, kayak gitu. Jadi untuk ini aja bertahan, maksudnya ikhtiar dengan cuci darah itu gitu ya. Cuman emang bener harus ikhlas, kuncinya satu, ikhlas. Kalau kita nggak ikhlas dengan keadaan kayak gini, berat ngejalaninnya. Yang ada tuh bener kayak orang depresi. Kayak orang depresi, kok seperti ini, sakit, yang nangis terus. Kalau mau lihat nih, tangan gue nih, ini dingin nih, lihat udah pada abu-abu kayak gini. Semua kayak gini, ini sakit ya udah diiklasin aja, nikmatin gitu ya.
kalau gue nggak tenang ikhlas kayak gitu rasanya tuh ya rasanya pengen marah emosi aja gitu. Jadi emang kuncinya mah emang ikhlas. Kalau udah ikhlas udah enak dijalanin ya sudah gitu. Tapi keluarga alhamdulillah mah Iya, support dari keluarga yang penting sih. Iya. Kalau support dari keluarga ini mah ya itu ya nggak tahu deh. Tapi alhamdulillah ya keluarga support terus tetap ngejaga gitu ya, membantu seperti itu. Ya, tapi gue selalu lihat lu setiap hari di kantor istilahnya ngajar segala macam tetap ya maksud gue mungkin lihat tuh kayaknya Asko masih oke lah gitu, kayaknya masih nggak ada nggak ada masalah gitu. Iya, teman gue juga ya salah satu teman gue tuh ini ya kayak ini ya kuat banget gitu. Ya alhamdulillah orang lihatnya seperti itu, tapi kan nggak tahu kita di rumah. Lu nggak tahu kan, lu nggak ikut gue pulang ke rumah, jadi sampai di rumah gue nggak tahu keadaan gue sakitnya gimana, gue nangis aja gitu kan. Yang tahu cuma keluarga ya, suami, pelampiasannya suami paling ke emak gue gitu kan, atau enggak anak gue gitu kan. Tapi ya sudah, nggak mungkin dilihatin ke orang. Tapi lo hebat juga menurut gue sih. Emang butuh penyesuaian sih, emang bener. Butuh penyesuaian banget jadi 4 bulan tuh gue baru menyesuaikan. Oh bisa menyesuaikan, oh begini agak tenang untuk menjalani hari. Tuh bisa berdiri tegak, bisa jalan itu 4 bulan penyesuaian dari nggak tidur 2 malam kayak gitu akibat dari gitu. Iya, akibat dari setiap menggigil dikasih metil, setiap menggigil dikasih metil prednisolon. Biasanya efeknya itu di beda-beda ya tiap orang. Di gue tuh efeknya nggak tidur 2 malam. Bener, nggak tidurnya itu bukannya paginya bisa tidur, paginya pun nggak bisa tidur, siangnya pun nggak bisa tidur. Jadi gue 24 jam tuh dari pagi sampai ketemu pagi lagi juga nggak bisa tidur. Itu bener-bener parah banget. Iya sih, gue pernah ngerasain sehari, tapi gue udah kayak apa? Makanya kayak gitu ya. Tidur, kalau bisa tidur enak banget. Kayak gitulah. Makanya gue bilang kalau ada orang yang sakit, mungkin ya masih sakit pusing gitu ya, atau enggak masuk angin, semangat lah, maksudnya baru bisa lah diatasi gitu. Nggak seberat ini, yang seberat ini aja ayo bisa gitu, apalagi cuman yang pusing misalnya atau enggak yang masuk angin atau apa, bisa lah, jangan langsung menyerah terus putus asa terus sakitnya terus ya seperti itulah, pokoknya hadapi saja. Jadi gue bisa sebenarnya kalau lu lagi diabetes ya? Ya, diabetes. Gak ada gagal ginjal nggak? Apa itu beda lagi atau gimana? Diabetes, gue gagal ginjal tuh faktornya dari diabetes. Oh, faktornya dari diabetes, dari diabetes, dari diabetesnya itu, karena ya itu gulanya tidak terkontrol. Ternyata gue seharusnya dari dokter seharusnya gue menggunakan insulin itu sudah dari sejak gue didiagnosa diabetes pada waktu semester 2 itu. Seharusnya itu menggunakan insulin, dan kata dokter diabetes gue itu tipe 1. Masa sih tipe 1 gitu kan. Dan gue pelajari lagi tipe 1, 2 seperti itu. Dan dampak dari cuci darah ini juga banyak komplikasinya. Ya, bisa nanti nggak tahu komplikasinya tuh 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke depan itu ya juga akan merusak jantung gua, hati gua jadi membesar, yang namanya hepatomegali gitu kan. Hepar gua, jantung gua itu karena ya tiap dua kali seminggu itu ya tubuh gua dipaksa bekerja untuk mencuci. Jadi semua bekerja, jantung bekerja gitu kan untuk mencuci darah itu. Jadi otomatis ya jantung kerja. Makanya memang benar sih sebuah cari-cari di teori komplikasinya memang akan seperti itu, nanti terjadi ya nanti di jantung, hepatomegali, ya entah organ yang lainnya seperti itu. Penting banget sehat itu ya. Makanya untuk teman-teman nih yang sehat, yang masih sehat, jangan pernah remehkan air putih. Air putih tuh ya Allah, saya itu ya dulu kayak gitu, sama kayak mungkin ada yang enek minum air putih, pengen muntah minum air putih gitu, atau sedikit minum air putih karena nggak suka, senengnya berasa, atau senengnya pokoknya yang manis-manis gitu ya, atau enggak emang nggak suka minum. Nah itu jangan sampai deh, soalnya lo tahu sendiri
ginjal kerja lebih berat tuh pada siang hari. Siang hari, makanya siang hari kalau bisa disarankan untuk minum banyak. Nah justru malam hari itu lebih sedikit karena ginjal diistirahatkan, tidak bekerja. Jadi siang harus lebih banyak air putih. Banyak air putih. Jadi, nah kalau udah kayak begini nih, mudah-mudahan nggak kayak gua gitu ya. Udah kayak begini, yang gagal ginjal, yang minum harus dibantesin. Aduh, sengsaranya minta ampun. Minum dikit-dikit, sedikit ya Allah, itu tersiksa banget. Ngemutin es batu cuma seberapa sih nikmatnya? Ya Allah, itu tuh sekarang baru merasakan. Ya Allah, nikmatnya minum air putih daripada air yang berasa gitu kan. Nikmat banget pokoknya. Makanya paksakanlah minum air putih. Kalau mau minum teh sekali sehari nggak apa-apa ya? Gak apa-apa kan, hati lu butuh yang manis-manis juga. Oh gitu. Hepan lu. Waduh. Tapi kalau kurang gula, kurang asupan yang manis malah juga bahaya juga. Jadi menurut lo air putih itu penting ya? Penting banget. Sip. Oke lah. Ya memang sih, gue ngeliat lo maksudnya istilahnya kuat lah ya. Mungkin gue ngeliat lo dari sisi luar yang mungkin gue nggak tahu, tapi gue ngeliat lo kelihatannya kuat dan enjoy aja kayaknya. Walaupun tuh terlihat sih kayak lo misalnya mungkin suka pusing atau segala macam, terlihat dari kalau di ruangan segala macam. Cuman ya gue salut lah malu. Salut aja malu. Tapi lo ada pesan nggak buat teman-teman yang mungkin yang menghindari supaya nggak kena diabetes atau apa? Ya, bagi penderita diabetes. Iya, jangan sombong ya. Akibat dari kesombongan ya gini. Ya apa ya? Gue makan coklat nggak apa-apa nih, gue sehat gitu ya. Jadi buat teman-teman aware lah sama dirinya. Misalnya udah tahu hipertensi, terus tensi tinggi, enggak ngerasain apa-apa gitu. Ada yang kayak gitu. Udah tahu dia hipertensi, tensinya selalu tinggi. Tapi ada yang efeknya itu respon ke tubuhnya dia nggak ngerasakan apa-apa, nggak pusing, nggak apa gitu, jadi cuek. Tuh ya, orang kolesterol gitu kan, tetap tuh makan gaji kayak gitu tuh. Nah itu ulah sama dirinya, maksudnya dulu tuh saya kayak gitu juga, maksudnya ya masih suka coklat gitu ya, tapi udah tahu nih orang yang diabetes gitu kan, tapi gue tetap makan coklat misalnya seperti itu. Jadi akhirnya kayak begini. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman bisa mengendalikan dengan hidup sehat ya. Kalau udah sakit ya ikhlas aja deh intinya. Kalau sudah sakit apa yang diberikan, tetapi satu semua itu memang ada hikmahnya ya, ada pembelajaran dari apa yang kita alami. Mungkin gue jadi kayak begini jauh lebih baik misalnya, oh jadi nggak seperti ini, jadi nggak seperti itu. Jadi semua kejadian yang menimpa kita pasti ada pembelajaran yang lebih baik lagi. Oke, sip. Ya terus, aduh, ya banyak lah ya guys yang kita denger. Gue sebenarnya jujur, gue banyak hal-hal yang tadi gue nggak paham dari istilah-istilah kesehatan, cuman setidaknya dapat dari cerita lo, tapi gue dapat bayangan bahwa oh memang pentingnya banget hidup sehat, yang minum air putih segala macam yang tadi kita disebut adalah memang nangis kan? What? Enggak guys ya. Ya udah kalau gitu, mungkin thank you Mar, udah bisa ikut ke Mimpi Channel nih, YouTube Mimpi Channel nih. Sukses terus ya. Doain lah kita semua bisa sukses lah bareng-bareng gitu. Oke guys, mungkin itu aja ya. Thank you yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.